Oke, baik, kita langsung saja tutorial tugas 7 dengan menggunakan SPSS. Pada langkah pertama, kita harus masukkan data Excel-nya ke dalam SPSS. Jadi bisa dilihat ada 3 variabel: umur, pengetahuan, dukungan suami, dan penggunaan KB, UID ya. Jadi ini judulnya. Data yang kita ambil adalah data terakhir dari masing-masing variabel yang telah kita peroleh. Seperti umur tinggal kita copy saja, pengetahuan kita copy saja, kemudian dukungan suami kita copy saja, dan UID KB kita copy saja nilai yang terakhirnya. Ini data kita peroleh dari kuesioner. Ini contoh ya, jadi dalam tugas nanti bisa disesuaikan. Kemudian dari video ini tinggal copy saja ya. Langkah selanjutnya adalah membuat nama-nama file, nama-nama variabel pada sheet variable view. Pertama umur, di labelnya tetap kita kasih umur, non valuesnya tetap non, kita kasih scale. Pengetahuan, tulisannya di label kita kasih tingkat pengetahuan. Kemudian di value-nya karena ada 3 kategori, ada tinggi, sedang, rentan tingkat pengetahuannya ya. Oke, ini cara masukkannya. Tekan 1 di value dan lihat, tekan add, maka akan tampil di sini tinggi. Kemudian yang kedua kita kasih sedang, maka akan tertulis sedang, begitu seterusnya ya. Kita kasih measure-nya ordinal karena datanya adalah tingkatan, tinggi, rendah, sedang. Kalau ingat ya, data scale itu untuk membedakan saja, misal pria atau perempuan, iya dan tidak ya, gitu ya. Iya dan tidak tetap kita pakai scale dalam measure. Kemudian dukungan suami, di labelnya kita tulis dukungan suami. Oh iya, dalam name kalau ada spasi kita kasih underscore ya, seperti pada nomor 4 penggunaan IUD, UDKB, kasih spasi. Kemudian labelnya kita gunakan kalimat penggunaan kontrasepsi IUD. Itu cukup. Labelnya kita jelas ya, copy saja boleh. Measure-nya scale. Kemudian kita ke sheet data view. Sebelum itu kita perjelas dulu data view-nya, kita hilangin value labelnya, maka akan seperti ini datanya. Inilah data yang kita copy dari Excel tadi, data terakhirnya. Sebanyak 34 data kita copy ke bawah dari kiri ke kanan tergantung variabelnya ya, sebanyak 34 data. Nah, kita kopikan ke sini. Jelas ya. Hati-hati mengkopinya, jangan salah-salah. Per variabel, per data kita kopikan dengan jelas, jangan saling tumpang tindih. Oke, jelas. Perhatikan baik-baik. Nah, kita mulai. Udah dikopikan, jelas ya. Ini sampai terakhir 34 data. Kemudian cara selanjutnya adalah melakukan analyze. Ya, tekan analyze, kita melakukan cross tab atau tabulasi silang. Muncul ya, di row adalah variabel X dan di kolom adalah variabel Y. Pertama umur kita pindahkan ke row, tekan Y dulu, row kita isi dengan umur, jelas ya. Yang perlu kita perhatikan ada eksak, ada statistik. Pertama kita lihat eksak, kalau tidak rasanya tidak perlu statistik. Ini untuk chi-square, belum perlu lagi pada tugas ini. Nanti saya akan jelaskan bagaimana fungsi ini ya, chi-square-nya. Kemudian di cell, ini yang perlu sekali. Nah, inilah yang kita checklist. Row, total, 2 di atas ya. Saya delete nanti lagi. Oke. Maka kita lihat output hasilnya akan seperti apa. Dia harus saling menginformasikan umur dengan penggunaan UID tadi. Sebentar, loading dulu.
Kemudian setelah ini dapat kita lihat nilai hasilnya. Umur tadi banyak ya datanya, jadi dia akan mengklasifikasikan sendiri dengan bantuan SPSS. Kemudian kita lihat variabel lainnya. Untuk tugas yang akan kita kerjakan, tinggal copy saja, akan lebih mudah. Ini yang lebih sulitnya, praktek SPSS. Kita pindahkan umur, kita taruh lagi, langsung ke sel, checklist 2 di atas, row, oke, tekan oke, maka akan tampil di bawahnya, bintang itu adalah versusnya. Nah ini dia, tingkat pengetahuan pada penggunaan kontrasepsi. Jadi hasil ini di copy saja, masukkan ke tugas kita. Boleh di copy langsung atau masukkan ke tabel yang telah saya sediakan di tugasnya. Jadi ada 3 kategori, tinggi, sedang, rendah. Nilainya iya dan tidak ada 4 dan 4, 2 dan 3, dan 6 dan 15. Hasil terakhirnya dapat kita lihat 34. Cara kopinya, ketik kanan, copy S sebagai image. Ya, semoga bermanfaat. Semoga nilai tugasnya 100. Sampai jumpa. Semangat.